5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ada kegiatan jual beli di pasar ya adik-adik. Nah, amatilah gambar berikut dengan cermat. Di sini ada penjual, lalu ada pembeli juga. Berdasarkan gambar tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, suasana pasar selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Nah, yang bisa kita temui di pasar ya ada penjual atau pedagang, lalu ada tempat berjualan atau kios atau losnya, lalu ada barang dagangannya juga, lalu ada pembelinya juga ya adik-adik ya. Masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah itu dapat sampai ke rumah kita? Tentunya adik-adik masih ingat, sayur dan buah itu ditanam oleh petani. Petani ini adalah produsen. Lalu sayur dan buah dibawa pedagang ke pasar. Pedagang ini gunanya untuk apa? Menjual sayur dan buah tadi. Ibu kita lalu membeli sayur dan buah ke pedagang tersebut. Nah, sampailah buah dan sayur itu di rumah kita. Itu proses ya perjalanan sayur dan buah sampai bisa kita nikmati di rumah kita masing-masing. Aktivitas apa saja yang dapat kita temukan pada gambar berikut ini adik-adik? Nah, aktivitas yang ada di gambar ini adalah adanya transaksi jual beli antara pedagang dengan pembeli. Ada juga aktivitas pembeli yang sebatas hanya ingin melihat-lihat saja barang dagangan seperti sayuran dan buah-buahan. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Nah, yang terlibat dalam kegiatan di pasar itu ada pedagang, ya pastinya ada yang pedagang besar atau distributor utama, lalu ada pedagang kecil juga, dan ada pembeli atau konsumen. Adik-adik, lengkapilah tabel berikut ini berdasarkan pengamatan pada gambar pasar yang sudah kita amati. Nah, di sini ada jenis aktivitas lalu pelaku aktivitasnya. Di dalam pasar itu ada jenis aktivitas jual beli. Pelaku aktivitasnya siapa? Ya, pedagang dan pembeli. Lalu ada kegiatan tawar menawar. Pelaku aktivitasnya adalah pedagang dan pembeli. Lalu ada juga orang-orang yang hanya sekedar melihat barang dagangan. Nah, pelaku aktivitasnya hanya calon pembeli. Wah, ternyata ada beragam aktivitas di sebuah pasar ya. Bagaimana nih dengan lingkungan adik-adik sekitar kalian semuanya? Aktivitas apa sajakah yang dapat kamu temui di sana dan siapa sajakah yang melakukannya? Adik-adik, bacalah teks bacaan berikut ini. Semua aktivitas yang menggabungkan antara aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan itu untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial itu disebut dengan pembangunan sosial. Nah, kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian, memungkinkan untuk semua warga negara itu untuk mengembangkan dirinya.
Nah, amatilah nih lingkungan di sekitar kalian dan cari tahu aneka aktivitas yang ada. Temukan beberapa aktivitas yang menurutmu menggabungkan antara aspek sosial dan aspek ekonomi. Nah, aktivitas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat di sekitar kalian. Nah, buatlah nih laporan observasi yang di dalamnya itu memuat hal-hal berikut ini. Yang pertama, pengamatan secara umum tentang kondisi di lingkungan kalian. Lalu pengamatan secara khususnya itu tentang salah satu aktivitas kalian yang menurut kalian itu berkontribusi dalam pembangunan sosial. Lalu manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Nah, contohnya nih ya, laporan hasil observasi di lingkungan sekitar misalnya seperti ini. Semua aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sekitarku itu menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan sosial itu tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga kebutuhan spiritual. Dengan demikian, memungkinkan untuk semua warga itu dapat mengembangkan dirinya. Di lingkungan sekitarku terdapat beberapa aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan di dalam pasar. Nah, di dalam pasar ini terjadi kegiatan sosial dan ekonomi. Kegiatan sosial itu ditunjukkan dengan bertemunya pedagang dan pembeli. Sedangkan kegiatan ekonominya itu ditunjukkan oleh pedagang yang menjual dagangannya untuk memperoleh keuntungan. Nah, ini ya adik-adik ya. Pasar sebagai tempat jual beli antara penjual dan pembeli ini memiliki peran dan fungsi penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan adanya jual beli di pasar, itu dapat meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial dan ekonomi itu bisa terpenuhi. Nah, manfaat sosial dan ekonomi dalam aktivitas jual beli di pasar adalah penjual dan pembeli dapat berinteraksi secara langsung untuk melakukan kegiatan jual beli, dan manfaat ekonominya yang didapat adalah perputaran uang di pasar akan sangat cepat. Pedagang akan mendapatkan keuntungan, sedangkan konsumennya akan mendapatkan barang yang diinginkan. Ini contoh laporan hasil observasi. Nah, adik-adik, pembangunan sosial itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual itu dapat terpenuhi. Nah, dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang ya kita akan selalu berhadapan dengan keanekaragaman yang sangat tinggi. Contohnya di pasar itu terjadi banyak sekali keanekaragaman ya. Amatilah gambar pasar yang disajikan sebelumnya. Perbedaan apa sajakah yang dapat kita temukan di pasar? Nah, perbedaan yang bisa kita temukan di pasar adalah perbedaan mungkin harga jual barang, lalu cara menawar barang dagangannya dari para pembeli itu berbeda-beda, dan kondisi barang yang dijual. Apakah orang-orang yang beraktivitas tersebut memiliki kebiasaan yang sama? Nah, orang yang terlibat dalam kegiatan di pasar ini biasanya memiliki aktivitas yang berbeda-beda, adik-adik ya. Memiliki kebiasaan yang berbeda-beda mungkin dalam menawar dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka yang lama itu disebut dengan adat istiadat. Nah, adat istiadat ini merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama itu ada di dalam masyarakat dan bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Nah, adat istiadat setiap kelompok masyarakat itu bisa saja sama atau berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, nah contohnya nih ada adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu ternyata memiliki persamaan. Salah satu persamaannya bahwa mereka itu memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan.
Nah, adik-adik bisa lakukan wawancara sederhana nih dengan orang-orang di sekitar kalian. Cari tahu apa saja sih kebiasaan atau adat istiadat yang mereka miliki. Nah, gunakan tabel berikut untuk membantu kalian wawancara. Contohnya, misalnya kalian mau wawancarai teman kalian. Nah, misalnya di sini contohnya namanya Sopiah. Sopiah ini berasal dari Subang, Jawa Barat. Nah, Sopiah ini menjawab bahwa di Jawa Barat ini ada adat istiadat yang namanya sisingaan ya. Nah, tradisi ini adalah mengarak anak seharian sebelum dikitan atau disunat dengan menggunakan tanduk berbentuk singa. Contoh lain misalnya kalian bertanya kepada teman kalian misalnya ya namanya Hana dari Riau. Nah di Riau ini ada adat istiadat apa? Misalnya ada Balimau. Balimau ini merupakan upacara tradisional bagi masyarakat Kampar di di Provinsi Riau untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah kalian bisa bertanya nih kepada teman-teman kalian yang mungkin berasal dari suku bangsa yang berbeda dengan kalian. Nah adik-adik, tahukah kamu apa itu sisingaan? Nah bacalah informasi di bawah ini tentang sisingaan. Nah pertunjukan sisingaan merupakan sebuah pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam itu dapat mengikuti ya, dapat ikut dalam iring-iringan tersebut. Nah, iringan ini dilakukan sambil mengitari kampung hingga akhirnya iringan ini kembali ke tempat semula. Tanpa adanya kerukunan, tentunya kerjasama yang baik tidak akan terwujud. Jadi perlu ada kerjasama, perlu ada kerukunan. Nah adik-adik perhatikan iklan berikut ini dengan seksama. Nah ini ada iklan hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Nah ada kegiatan gotong royong membangun pos kamling ya adik-adik ya. Masih ingatkah kamu dengan iklan media cetak? Masih ingat ya adik-adik ya, iklan media cetak itu hanya terdiri dari gambar dan tulisan, tidak ada audio atau suara, lalu tidak ada gambar bergeraknya. Saat mengamati contoh iklan ini, apa sih isi pesan yang bisa kita temukan dalam iklan tersebut? Nah, isi pesan yang dapat kita temukan adalah hidup rukun adalah cerminan dari budaya bangsa Indonesia. Lalu apa jenis bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut? Nah ini menggunakan bahasa yang menarik dengan ragam bahasa yang resmi ya. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa yang membuatnya sama atau berbeda dengan kalimat percakapan sehari-hari? Nah ini berbeda ya adik-adik ya, kalimat pada iklan ini berbeda dengan bahasa kita sehari-hari. Ragam bahasa resmi itu berbeda dengan ragam bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang biasanya itu digunakan dalam suasana resmi atau formal, misalnya pada surat dinas, pidato, makalah, atau karya tulis. Dan biasanya bahasa yang digunakan itu bahasa yang baku ya, yang sesuai dengan ejaan yang benar ya. Adik-adik berbeda dengan bahasa sehari-hari. Nah, jika percakapan sehari-hari memiliki bahasa yang berbeda dengan iklan media cetak, maka iklan media elektronik itu juga memiliki bahasa yang bisa jadi berbeda dengan iklan media cetak ya. Bersama dengan temanmu coba lakukan kegiatan ini. Nah tentukan satu iklan media cetak, satu iklan elektronik. Lalu tuliskan nih kalimat yang terdapat pada iklan tersebut. Diskusikan perbedaan dan persamaannya dari kedua bahasa iklan tersebut. Setelah itu identifikasi nih ciri-ciri bahasa iklan elektronik dari hasil kesimpulan diskusi. Nah tampilkan hasil diskusi kalian di depan teman-teman kalian. Nah contohnya ini adik-adik ya, ada media cetak, lalu ini ada media elektronik. Ini iklan Sensodyne. Nah kalimat iklannya adalah rangkaian perawatan gigi sensitif dari ahlinya. Sedangkan di sini ada iklan elektronik yaitu iklan Sunsilk Soft Smooth Conditioner
kuesioner. Kalimat iklannya rambut gak kusut, gak lepek. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa media cetak ini ragam bahasa yang digunakan itu resmi ya. Sedangkan di sini ini memakai bahasa sehari-hari. Enggak itu kan bahasa yang tidak resmi. Bahasa resminya adalah tidak. Nah, media cetak dan media elektronik itu berbeda ragam atau jenis bahasa yang digunakan. Kesimpulannya, bahasa pada iklan media cetak itu menggunakan ragam bahasa resmi, sedangkan untuk media elektronik itu cenderung menggunakan ragam bahasa yang tidak resmi atau digunakan dalam bahasa sehari-hari. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.